Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinasti Ayyubiyah yang pernah perkasa, yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kini layu dan membusuk dari dalam. Tapi dari bangkai yang membusuk itu, muncul kekuatan baru yang siap merebut kekuasaan. Sultan terakhir keturunan Salahuddin yang bernama Al-Malik Al-Saleh Ayyub membuat kesalahan fatal. Ia mempercayai kelompok budak yang bernama Resimen Mamluk Bahri lebih dari keluarganya sendiri. Resimen Mamluk Bahri adalah orang-orang yang dibeli sebagai budak oleh Sultan Malik As-Saleh Najmuddin Ayyub dan ditempatkan di benteng di Pulau Roda dekat Sungai Nil, sehingga disebut Bahri, yang berarti dari sungai atau laut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Turki. Ada juga ribuan budak Kipchak ia beli, ia latih, ia tempatkan di pulau Sungai Nil. Budak Kipchak ini adalah sekelompok budak yang berasal dari suku Kipchak, sebuah kelompok etnis Turki yang mendiami stepa Asia Tengah dan wilayah sekitar Laut Hitam. Mereka sering diperjualbelikan sebagai budak di pasar budak pada abad pertengahan, terutama di dunia Islam. Banyak dari mereka yang dibawa ke Mesir dan dijadikan sebagai pasukan Mamluk, termasuk Resimen Mamluk Bahri yang disebutkan sebelumnya. Mereka kemudian menjadi kekuatan politik dan militer yang berpengaruh di wilayah tersebut. Mereka adalah senjata rahasia Al-Saleh. Namun senjata itu tanpa ia sadari memiliki nyawa dan ambisi sendiri. Pada tahun 1249 Masehi atau setara dengan 646-647 Hijriah, saat Perang Salib ke-7 mengancam, Al-Saleh meninggal dunia. Tepat di momen krusial itu, kendali Mesir tidak jatuh ke tangan putra mahkota, melainkan ke tangan seorang wanita yang luar biasa yang bernama Syajar Ad-Dur, yaitu janda Al-Saleh. Tapi jangan salah, di balik wanita itu ada bayangan-bayangan yang lebih kuat, para perwira Mamluk. Mereka tidak hanya berhasil menghentikan invasi Salib, mereka bahkan menangkap rajanya yang bernama Louis ke-9 dari Perancis. Kemenangan yang menggemparkan dunia itu bukanlah akhir, melainkan awal. Ini adalah percikan yang membakar kesadaran mereka. Jika kami bisa menyelamatkan kerajaan ini, mengapa tidak kami yang memilikinya? Sang putra mahkota yang bodoh bernama Turan Shah datang ke Mesir dengan angkuh dan sombong. Ia mencoba menyingkirkan para pahlawan yang telah menyelamatkan tahtanya. Sebuah kesalahan yang nyawanya sendiri tidak bisa dibayar. Para amir Mamluk yang dipimpin oleh sosok-sosok yang akan menjadi legenda seperti Az-Zohir Baibars tidak tinggal diam. Mereka tidak meminta izin, mereka tidak bernegosiasi, mereka merebut kekuasaan. Turan Shah dibunuh pada tahun 1250 Masehi atau 649 Hijriah. Dan dengan kematiannya lah dinasti Ayyubiyah tamat. Setelah periode kekacauan singkat, seorang budak yang kini menjadi komandan yang bernama Izzuddin Aibak naik tahta. Dengan itu, sebuah era baru dimulai. Era di mana tahta bukan lagi warisan para raja, melainkan hak milik para budak yang telah menumpahkan darah untuknya. Ini bukan lagi cerita, ini adalah kenyataan yang bergetar. Para budak telah merebut tahta, tapi kini mereka harus menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada. Di bawah pimpinan para keturunan Genghis Khan, bangsa Mongol telah menjadi gelombang kehancuran yang tak terbendung. Mereka adalah malaikat maut dengan kuda dan panah, mesin perang yang tidak mengenal belas kasihan. Mereka telah menaklukkan segala yang ada di jalan mereka. Tiongkok, Persia, Rusia, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada tahun 1258 Masehi atau 657 Hijriah, mereka melakukan kejahatan terbesar dalam sejarah. Di bawah pimpinan Hulagu Khan,
mereka merobek jantung peradaban. Baghdad, kota itu yang merupakan pusat ilmu dan spiritual, dibakar hingga menjadi abu. Ratusan ribu nyawa musnah. Perpustakaan agung menjadi tumpukan arang, dan khalifah dieksekusi dengan cara yang paling keji. Seluruh dunia Islam berteriak histeris. Setelah Baghdad, giliran Suriah, Aleppo dan Damaskus jatuh dalam sekejap. Kini seluruh mata tertuju pada satu tempat, benteng terakhir yang tersisa. Harapan terakhir yang tersisa adalah Mesir. Utusan Mongol tiba di Kairo dengan satu pesan yang dingin dan kejam: menyerah atau musnah. Pilihan apa yang dimiliki oleh para Mamluk? Menyerah berarti menanggung nasib yang lebih buruk dari kematian. Melawan berarti menghadapi kekuatan yang belum pernah dikalahkan. Ini adalah akhir zaman, di mana satu-satunya hal yang bisa dipilih adalah cara untuk mati. Namun, di dalam diri seorang pria bernama Saifuddin Qutuz, seorang Mamluk yang dulunya adalah pangeran dari kerajaan yang dihancurkan Mongol, sebuah keberanian yang gila mulai bergejolak. Perlu diketahui, Izzuddin Aibak adalah Sultan Mamluk pertama. Qutuz adalah jenderal kepercayaan Aibak, lalu menjadi sultan setelah masa kekacauan pasca kematian Aibak. Asalnya hubungan antara Aibak dan Qutuz adalah atasan bawahan dalam hierarki militer politik. Tapi Qutuz kemudian menjadi penerus tidak langsung kekuasaan Aibak. Qutuz menatap utusan Mongol dan melihat masa lalunya sendiri yang hancur. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia menyerah. Ia tahu bahwa satu-satunya kehormatan yang tersisa adalah melawan. Dengan napas tertahan, Qutuz membuat keputusan yang akan mengguncang dunia. Ia mengeksekusi utusan Mongol. Dengan satu tebasan pedang, ia bukan hanya memenggal kepala seorang utusan, ia memenggal harapan untuk damai. Ia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Mamluk tidak akan mundur. Perang telah dimulai, dan inilah pertarungan yang akan menentukan nasib seluruh dunia. Dunia tegang menanti kehancuran terakhir. Tapi di Mesir, seorang budak yang kini menjadi sultan, yaitu Qutuz, menolak untuk tunduk. Ia membuat keputusan yang menggetarkan. Ia pun memanggil musuh bebuyutannya bernama Baibars, sang singa yang diasingkan. Baibars al-Bundukdari adalah salah satu komandan paling berbakat di pasukan Mamluk Bahri. Qutuz dan Baibars sama-sama prajurit elit yang menanjak pangkatnya pada masa Sultan Izzuddin Aibak. Mereka ikut bertempur bersama dalam berbagai konflik, termasuk melawan pasukan salib. Tahun 1250 Masehi, Baibars ikut dalam pembunuhan Sultan Turanshah, yaitu keturunan terakhir Ayyubiyah. Akibatnya, Baibars dianggap terlalu berpengaruh dan mulai menjadi ancaman politik di istana. Pasca meninggalnya Aibak, ketika Qutuz naik menjadi sultan, Baibars tidak langsung berada di pihaknya. Sebagian sumber menyebut Baibars pernah diasingkan atau dikirim keluar Mesir karena intrik internal di Mamluk. Pengasingan ini kemungkinan karena Qutuz khawatir Baibars terlalu populer di kalangan pasukan yang bisa menggoyang kekuasaannya. Kita kembali ke peperangan. Dua serigala yang asalnya bermusuhan kini dipersatukan oleh ancaman yang lebih besar. Mamluk Mesir, para sisa Ayyubiyah yang putus asa, dan para pejuang Turki bersatu membentuk satu-satunya benteng yang tersisa. Secara kebetulan yang gila, Hulagu Khan, si penghancur Baghdad, ditarik kembali ke Mongolia. Tapi jangan salah, ia meninggalkan jenderal paling kejamnya yang bernama Kit Bukok, sang algojo Mongol. Pasukan yang ditinggalkannya meski berkurang, masih merupakan mesin pembunuh yang tak terkalahkan. Pada tanggal 3 September 1260 Masehi, takdir dunia tergantung di satu tempat, Ain Jalut, yaitu mata air Goliat. Di sana, para Mamluk menunjukkan bahwa mereka bukan hanya prajurit,
Mereka adalah master strategi. Baibars, si rubah perang, membuka pertempuran dengan tipuan mematikan. Serangan palsu dan mundur yang pura-pura. Kit Buko, buta oleh kesombongan, menelan umpan itu mentah-mentah. Pasukannya mengejar, masuk ke dalam lembah menuju jebakan maut. Dan di sanalah di tengah lembah mereka disergap. Kutus memimpin pasukan utamanya muncul dari balik bukit, menyerang dari kedua sisi. Lingkaran baja mengepung Mongol. Pertempuran itu adalah neraka. Selama berjam-jam suara pedang beradu dan teriakan perang mengoyak langit. Sayap kiri Mamluk goyah, hampir runtuh. Tapi di saat-saat paling kritis, Kutus melakukan tindakan yang akan menjadi legenda. Ia melemparkan helmnya dan berteriak, "Wahai Islam!" Teriakannya bergema, membakar kembali semangat pasukannya. Ia memimpin serangan balasan langsung secara pribadi. Mitos ketidakterkalahkan Mongol hancur di depan mata mereka sendiri. Pasukan Mongol pecah, melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kavaleri Mamluk memburu mereka, memusnahkan mereka. Kit Buka, sang Algojo, ditangkap dan diseret ke hadapan Kutus. Ia pun dieksekusi. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan. Ini adalah keajaiban. Untuk pertama kalinya, monster Mongol yang tak terkalahkan itu akhirnya dikalahkan. Mamluk, para budak yang merangkak dari lumpur, menyelamatkan Mesir, menyelamatkan Mekah dan Madinah. Dunia yang tadinya diambang kiamat, kini memiliki harapan. Dan di tengah kehancuran, Kesultanan Mamluk bangkit menjadi kekuatan baru, sang pelindung dunia Islam. Sebuah cerita yang lahir dari perbudakan, namun berujung pada kejayaan yang abadi. Kutus, pahlawan yang menyelamatkan dunia, hanya sempat merasakan kemenangan sejenak. Beberapa minggu setelah perang Ain Jalut, saat Kutus dan pasukannya pulang ke Kairo, Baibars dan sekelompok Mamluk senior mengajak Kutus berburu di daerah dekat Sungai Nil sekitar Sinai. Di tengah perjalanan, Kutus terpisah dari pengawal utama. Di sanalah Baibars mendekat, pura-pura hendak mencium tangan Sultan dengan tanda hormat. Tiba-tiba, Baibars menikam Kutus. Setelah itu, para Mamluk yang ikut dalam komplotan ikut menyerang, memastikan Kutus tewas. Jenazahnya dikebumikan secara sederhana, dan Baibars segera mengangkat dirinya sebagai Sultan Mamluk berikutnya. Pahlawan itu tumbang, dan di atas mayatnya Baibars naik tahta menjadi Sultan baru. Di bawah Sultan Baibars, tahun 1260 sampai 1277, Kesultanan Mamluk mencapai puncak kegilaan kekuasaan. Ia adalah seorang politikus licik dan komandan militer yang brilian. Ia tidak hanya mengusir sisa-sisa tentara salib terakhir dari benteng-benteng mereka, ia juga mendirikan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Kairo. Tentu saja, khalifah itu hanyalah boneka yang memberikan legitimasi pada kekuasaan para mantan budak. Selama lebih dari 250 tahun, para Mamluk memerintah Mesir dan Suriah dengan tangan besi. Mereka bukan hanya prajurit yang tangguh, tapi juga seniman yang mengubah Kairo menjadi mutiara peradaban. Masjid-masjid megah, madrasah, dan kuburan-kuburan indah menjadi saksi bisu keagungan mereka. Kota itu adalah mahakarya yang dibangun di atas fondasi perbudakan. Namun, takdir tidak bisa menipu selamanya. Pertikaian internal, wabah maut hitam, dan masalah ekonomi menggerogoti mereka dari dalam. Dan akhirnya di ufuk barat muncul kekuatan baru, yaitu Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1517, dalam pertempuran terakhir yang berdarah, Sultan Selim I dari Utsmaniyah mengalahkan pasukan Mamluk. Kairo jatuh, dan era para sultan budak pun berakhir. Tapi jangan salah, warisan mereka abadi. Mereka adalah bukti nyata bahwa asal-usul bukanlah takdir.
Dari budak, mereka menjadi raja. Dari properti, mereka menjadi pelindung. Mereka adalah perisai yang melindungi dunia Islam dari amukan Mongol, mengubah peta dunia selamanya. Kisah ini adalah pengingat yang menghantam bahwa ambisi, ketangguhan, dan keberanian bisa mengubah takdir siapapun. Kisah mereka adalah legenda yang tidak akan pernah mati, sebuah bisikan berdarah dari masa lalu yang terus mengguncang kita hingga kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.